Pria itu pulang ke rumah dengan mantan istrinya dalam suasana gembira. Namun yang dia temukan hanyalah rumah kosong. Tak ada bayangan wanita itu sama sekali. Tiba-tiba firasat buruk menghampiri. Dia langsung bergegas masuk ke kamar wanita itu. Namun di dalam sama sekali tak terlihat bekas kehidupan wanita itu. Lalu dia menuju ruang tamu. Barulah dia sadar. Satu-satunya foto keluarga mereka bertiga juga sudah hilang. Baru pada saat itu, dia benar-benar sadar. Wanita itu sudah sepenuhnya meninggalkannya. Dia teringat kembali saat dulu. Mantan istri tega meninggalkan bayi yang baru lahir lalu kabur. Dan wanita itu yang maju ke depan. Tanpa keluhan mengurus dia dan anaknya selama 6 tahun penuh. Awalnya mereka saling menghormati. Pernah menjalani kehidupan sederhana namun hangat. Tapi sejak mantan istri kembali, sikap pria itu langsung berubah total. Dia tak lagi mengakui pernikahan mereka. Bahkan bilang wanita itu hanyalah pembantu rumah tangga. Harusnya bersyukur masih diizinkan tinggal di rumah ini. Bahkan anak yang dia rawat 6 tahun pun ikut bersikap dingin. Bilang wanita seperti dia. Mati pun tak layak dimakamkan di makam keluarga. Lalu untuk menguji kesetiaan wanita itu, pria itu melempar korek api ke kolam. Menyuruhnya melompat dan mengambil. Tanpa banyak bicara. Wanita itu langsung nyeker masuk ke air dingin. Dengan tubuh basah kuyup mengambil korek tersebut. Orang-orang yang menyaksikan menertawakannya. Bilang dia hanya lelucon. Tapi wanita itu tak membalas. Karena dia tahu dia datang bukan untuk cinta. Tapi untuk menepati janji. 6 tahun lalu, kekasih yang dia cintai hampir kehilangan nyawa. Lalu seorang tabib legendaris menyelamatkannya. Sebagai balas jasa, dia datang ke rumah pria ini. Menjadi perawat selama 6 tahun tanpa pamrih. Kini dari janji 6 tahun hanya tersisa 4 hari. Namun dia masih harus menghadapi pemandangan mesra pria itu dan mantan istrinya. Hari itu, saat dia sedang menyiapkan 8 lauk satu sup untuk keluarga, mantan istri diam-diam menyiramkan sup panas ke arahnya. Keributan itu membuat pria itu datang. Namun mantan istri memutarbalikkan fakta bilang wanita itu yang menyerangnya. Tanpa ragu pria itu langsung memihak mantan istri. Bilang wanita itu tak punya hak untuk marah. Karena rumah ini sekarang milik mantan istri. Anak pun ikut setuju. Dan pria itu memberi ultimatum terakhir. Kalau dia berani membuat mantan istri tidak senang maka harus angkat kaki. Hati wanita itu hancur seperti ditusuk pisau. Namun dia tak menangis tak mengamuk. Dia hanya mengingatkan dirinya. Tinggal beberapa hari lagi dan semua akan selesai. Keesokan harinya dia mengantar kue. Tapi malah dipermalukan anak itu di depan umum. Dituduh sebagai benalu. Yang hidup hanya bergantung pada pria itu. Tapi dia tak mempermasalahkan anak itu. Karena 2 hari lagi, dia akan pergi. 2 hari kemudian, dia tiba-tiba menerima pesan dari pria itu. Disuruh membawakan obat penawar mabuk ke hotel. Dia menghela napas. Sudah tahu malam ini hanya akan jadi penyiksaan lagi. Demi keselamatannya, dia menghubungi tabib itu terlebih dahulu. Meminta dijemput pukul 12 malam. Tepat seperti dugaannya. Dia melihat mantan istri menyamakan ulang tahun wanita itu dengan ulang tahun anjing. Saat wanita itu datang, mantan istri mengangkat gelas merayakan ulang tahun wanita itu dan anjing bersamaan. Tapi wanita itu bilang dia alergi alkohol. Namun mantan istri tak berniat melepaskannya. Lalu melirik ayah dan anak yang duduk tak jauh. Kemudian pura-pura jatuh. Langsung membuat ayah dan anak itu mendekat. Dengan wajah polos. Mantan istri bilang dia hanya ingin merayakan ulang tahun wanita itu. Anjing kecil menjilat alkohol yang tumpah di lantai. Pria itu langsung membantu mantan istrinya berdiri. Lalu marah besar pada wanita itu karena dianggap tak tahu diri. Anak pun menuduh wanita itu kejam. Tapi di detik berikutnya, anjing kecil itu langsung ambruk di lantai.